Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keistimewaan Islam Nusantara, yaitu salah satu tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Jadi, di sini saya akan membahas beberapa poin penting terkait keistimewaan Islam Nusantara. Yang pertama yaitu tentang makna Islam Nusantara, yang kedua karakteristik Islam Nusantara, yang ketiga respon masyarakat terhadap Islam Nusantara, dan yang keempat hubungan Islam Nusantara dengan budaya lokal. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai makna Islam Nusantara. Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menghargai terhadap sesama manusia, serta menyerukan kepada penganutnya untuk menebar kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu, baik bangsa, suku, ras, ataupun golongan. Pernyataan ini sejalan dengan corak keislaman yang ada di Indonesia yang biasanya dikenal dengan istilah Islam Nusantara. Meski Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi Indonesia ini tidak mudah terpengaruh dengan gerakan Arabisasi atau gerakan kebudayaan Arab yang masuk ke Indonesia. Justru mayoritas umat Islam di Indonesia yang multikultural ini tetap memegang teguh budaya khas Indonesia sendiri. Tetapi bukan berarti Islam yang tumbuh di Indonesia itu menyimpang dari kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Selama ini memang masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural karena mengedepankan kebudayaan. Jadi mengapa dulu Islam itu dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu? Ya karena mereka itu mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Meskipun Islam Nusantara mengedepankan budaya atau memberikan nuansa baru dalam beragama Islam, namun sama sekali tidak merubah kemurnian ajaran Islam itu sendiri, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Justru, dengan Islam Nusantara ini, penganut ajaran Islam terkesan tidak kaku dan lebih humble. Selanjutnya yaitu karakteristik Islam Nusantara. Islam Nusantara ini memiliki karakteristik-karakteristik yang khas sehingga membedakan dengan karakteristik Islam kawasan lainnya, khususnya Islam Timur Tengah yang banyak mempengaruhi Islam di berbagai belahan bumi. Islam bukan hanya dapat diterima masyarakat Nusantara, tetapi juga layak mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya, yakni Islam yang rahmatan lil alamin. Pesan rahmatan lil alamin ini menjiwai karakteristik Islam Nusantara, sebuah wajah yang moderat, toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman Islam. Yaitu Islam yang merangkul, bukan memukul, Islam yang membina, bukan menghina, Islam yang memakai hati, bukan memaki-maki, Islam yang mengajak tobat, bukan menghujat, dan Islam yang memberi pemahaman, bukan memaksakan. Selanjutnya yaitu mengenai respon umat Islam terhadap Islam Nusantara. Ada sikap pro dan kontra terhadap Islam Nusantara. Ada golongan orang yang berjuang keras dan berargumentasi dengan mendayagunakan penalarannya agar Islam Nusantara bisa diterima baik di kalangan umat Islam maupun non-Islam. Sebaliknya juga ada yang menghadang perjuangan itu dan berusaha mematahkan argumentasinya. Juga ada orang yang kurang menyetujui Islam Nusantara ini, tetapi mereka diam, tidak melakukan serangan-serangan yang berusaha mematahkan argumentasi kelompok yang menyetujui Islam Nusantara. Dan ada juga orang yang menyetujui penggunaan istilah Islam Nusantara tersebut, namun bersikap diam dan pasif sehingga tidak berusaha mempromosikan Islam Nusantara itu sendiri. Sosialisasi identitas Islam Nusantara ternyata mendapat respon yang beragam di kalangan umat Islam, terutama para pemikirnya. Mereka yang menolak Islam Nusantara memiliki pandangan bahwa Islam itu hanya satu,
yaitu Islam yang merupakan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam itu tidak bisa diberikan identitas berdasarkan suatu pendekatan, corak, peranan maupun kawasan, sehingga membentuk identitas Islam khusus seperti Islam Nusantara. Kalau terdapat Islam lain di luar Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu harus segera menyesuaikan diri dengan Islam standar tersebut. Sehingga keunikan identitas Islam tertentu justru dipandang negatif karena telah melakukan penyimpangan dari format Islam yang ideal, yaitu atau disebut Islam yang sebenarnya. Pada bagian lain, dalam posisi yang berlawanan dengan pandangan-pandangan yang menolak Islam Nusantara itu, terdapat beberapa pemikir yang justru menyetujuinya, menyatakan bahwa Islam satu itu hanya ada pada level Al-Quran. Namun Al-Quran serta hadis membutuhkan rumusan yang rinci, sehingga ayat-ayatnya perlu ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya berikutnya. Selanjutnya yaitu hubungan antara Islam Nusantara dan budaya lokal. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dan nilai-nilai tradisi lokal budaya, adat, dan istiadat di tanah air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara dan yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan ada istiadat lokal yang banyak tersebar di beberapa di wilayah Indonesia. Keajaran Islam itu tidak untuk merusak atau menentang tradisi yang ada. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi. Justru kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menentang tradisi yang ada. Sebaliknya, Islam yang datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara tadriji atau bertahap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.